Bismillahirrahmanirrahim. Awas, singeng ya. Apain aja namanya tak? Ya. Gitu. Mana? Hasin bi khulqika turham. Cabang iman. Rukun iman sabaraha? Genap. Rukun iman ada genap. Cabang iman sabaraha? 77. Ya, lupakan itu nyawanya ya. Ini sabaraha ina? Lupakan berarti ya. Karena 57. Sabaraha deui berarti? 20 deui. Sedang tadi teh saminggu sakali atau satahun deui bae ya. Iya ya. Utama dia tahunya. Ulah ya, tadi teh saya itu ngajina iya sahabat sakieu ngajina ge wastah geus sakitu doang ngajina ge tak kudu ngomong mah henteu berayat-ayat henteu ya Allah anjing baca-baca awan gitu itu saya ngajina ge yang kita akan kaji yaitu ada hasin bi khulqika sakitu doang hasin bi khulqika kan 2 kali mah urang bahasaina ya dikeuna yang pertama adalah di cabang iman yang ke 57 ini adalah bagus baik hanya akhlak yang baik. Akhlak. Nah, kelakuan, tingkah laku nanti tata krama misalnya. Nah, saya simpulkan seseorang yang punya akhlak yang baik yang mencukupi syarat-syarat yang bawah ini. Ya syarat akhlak yang baiknya. Ya, saya bagus sekali akhlaknya, cukup tuh akhlaknya. Iya kan, syarat ya. Wajami badu alamatin, alamat ciri, iya kan? Ciri orang yang mempunyai akhlak yang baik. Sebagai ulama mengumpulkan beberapa ciri akhlak yang baik sebagai berikut, ya kan? Pertama, banyak bersifat malu. Malu apa? Malu ketika meninggalkan perkara wajib dan malu ketika melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu ya itu eta ya jadi ya, gitu ini mana bangga akan maksiat tuh gitu terus berikutnya dalam hal menyakiti orang lain minim sedikit menyakiti orang lain dibully gimana dia dibully bisa tapi logikanya gitu saya tidak pernah menyakiti tapi saya yang tersakiti ya tadi korban jadi disangka pelaku ya terus Islah banyak berbuat baik amal soleh kasirus sholah melakukan perbuatan baik perbuatan yang baik itu mana 24 jam loba baik doang teu ya gitu baik beresnya gitu terus ya Allah ya. Jujur gitu kan katanya katakanlah 24 itu kan 24 jam lah selama 24 jam itu kan loba jujur belum teu ya dikena gitu terus sedikit berbicara tidak bermanfaat kalau berbicara banyak bermanfaat itu masalah ini mah sudah sedikit tidak bermanfaat wow loh ya. Sedikit berbicara tapi tidak bermanfaat parah kan ya jadi maksudnya perbanyaklah berbicara yang bermanfaat mah jinaon ya paham ya? Terus suka melakukan amal kebaikan. Suka bantu suka? Ya. Gemar kan suka. Bangun tidur. Aduh. Badan sakit amat kenapa? Belum baca waqiah ini. Ya Allah. Luar biasa. Nah. Kaidah satu gereja, kaidah sakit ya, artis kaidah ya, toongnya, kan dijenguk ya, sehat kunaon, aduh cina iya, sakit badan meriang kenapa? Gak lama udah ngaji, gak ngaji, ya Allah, merasa suka, masih resep bogoh, melakukan
Amal udah. Udah mau dipaksa amal lagi nya tadi itu ya. Terus Jarang membuat kesalahan. ya Allah, ya dibalik. Jarang membuat kebenaran di kesalahan ya. Itu. Atau tadi itu ya dihisablah diri kita sendiri sebelum kita dihisab, ya kan? Hisab baik hitung 24 jam itu sering melakukan kesalahan apa sebaliknya? Tadi itu ya, salah baik ya. Terus Ini dalam hal ketiga atau nah, sudon ya. Tadi itu ya. Minimalisir ya. Meminimalisir sedikit melakukan sedikit curiga kepada orang suzon ya. Curiga. Baik walaupun dalam kenyataannya istilahnya memang ya itulah. Tetaplah berbaik sangka gitu. Apa? Terus suka berderma. suka berderma. Dermawan. Tadi itu ya suka dermawan. Sedekah dan segala macam suka mencintai ya kan resep enggak resep meminta dari pemberi ya coba orang resep meminta apa resep memberi itu deh baik jauh amat ya ada orang ayat jadi beli dia jaga bagi aja terus Suka bersosial. Suka bersosial peduli kepada orang orang kumaha aing baik penting mah. Contoh, kita punya makanan. Ada teman kita 3 orang. Makanan cuma susah 1 orang. Biasanya orang kumaha? Ya. Kumaha? Jemput dah. Ayah waktu gini. Kita yang biasa gitu. Luar biasa lagi. Terus. Berwibawa dalam artian istilahnya ya berwibawa, bisa dihargai segala macamnya. Nah, terus sangat ya Allah ya. Ayat tidak sangat sabar ya. Sabar itu ada batasnya. Atuh tadi ayat batas lain. Sabar karena kumaha tidak ada batasnya sabar mah. Itu. Tidak ada batasnya sabar mah. Gitu. Terus syukur kamu dibahaskan ya. Bersyukur itu luar biasa ya. Surful abdi kan syukur itu yaitu menggunakan semua pemberian Allah baik dari tubuh segala macam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Ya Allah. Mata diberi mata oleh Allah lakukan untuk untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ya dia kan. Ya Allah. Terus Menerima dan ridho atas cobaan dan ya. Ridho kodok dan kodar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah enggak kayak buat sofarnya. Musibah ketetapan Allah tuh. Ketetapan Allah bisa dihindari tuh. Ketika Allah tidak bisa dihindari. Contohnya mana musibah jomblo, kan dipakeun. Ya, yes, dia kena. Sabar ya, dia kena. Menerima dan ridho ikhlas. Ya. Tapi yang sulit itu adalah menerima sebuah cobaan. Ketika orang mendapat nikmat, bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal nikmat ujiannya. Ujian. Tapi ketika mendapatkan musibah, jarang orang mengucapkan alhamdulillah. Kakarak duit lagi 100.000 sa RT nyaho kabeh tadi kira. Dia kira. Terus toleransi pedulinya kepada sama dan segala macam. Terus bersahabat ya, melakukan sahabat. Jadi terus curiga batur. Terus rendah hati bukan rendah diri ya. Itu rendah hati tawadhu, selalu merasa rendah diri. Orang tadi mah, naik baik, tangga baik ya. Iya kena. Terus ulah salah paham, kasih sayang ya. Penuh kasih sayang ke semua orang umat muslimin ya.
dipilih, iya masih kata doang ya. Samakan aja semuanya, ya, ya, samakan aja semuanya. Terus, Tidak suka mencaci maki orang lain. marah-marah segala macam. Sabar, sabar, tenang, tenang. Terus, Tidak suka menghina orang lain. tinggal bully doang. Ya. Terus, Tidak suka menggosip atau mengumbar rahasia orang lain. gibah, ya. Iya, betul itu. Gibah. Tidak suka sih menggosip mah, cuma mencarinya di mana gosip tersebut. Itu sih menggosip tidak, tapi suka mencari gosipnya. Ya Allah, dicari ya. Terus, Tidak suka mengumpat atau memfitnah orang lain. ya fitnah. Awas, hati-hati. Terus, Tidak tergesa-gesa dalam melakukan semua hal. santai-santainya. Itu. Terus, Tidak suka iri hati. kosok iri. Ya. Esok Terus, tidak kikir. kikir. Pelit. Pelit, koret ya. Itu. Makanya kikir itu tadi ya termasuk 10 dosa besar kikir ya. Sedangkan kita lebih mengharapkan tadi itu ya. Tadi itu ya dari lain. Kopet ya, Pak, ya. Cap jahe terus Tidak suka berbuat hasud, hasut. hasud. Tidak senang melihat orang harusnya aku yang di sana ya. Gitu. Itu kan ngomong syari hasid ini ya. Hasad. Seseorang mempunyai kenikmatan. Contoh seorang mempunyai kenikmatan, usahanya maju. Dia berharap mudah-mudahan hancur usahanya. Ya kan? Itu hancur orang hancur ya. Iya kan. Terus Manis mukanya, enak dipandang. manis. Make gula ya. Mukanya manis. Karena kenapa? Senyuman itu adalah ibadah. Sebagai dari iman senyum ya. Coba kalau kita ketemu dengan seseorang, ketemu dengan teman, kok mau pemajikan, jabedut kita, gimana ya? Terus, Lemah lembut sikapnya, tidak kasar. nah santai, lemah lembut cepatnya, ya kasar. Terus, Cinta karena Allah. ya Allah, cinta karena Allah, bisa tak cinta karena Allah? Yang sudah menikah mencintai istri karena Allah, ya. Luar biasa, guys, karena Allah terus, Benci karena Allah. ketika membenci musuh siapa saja, itu bencinya bukan karena perasaan, tapi karena membenci Allah. Membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kafir, kenapa benci kafir? Karena mereka menentang kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang benci naon? Nafsu orang benci aja. Dia koi godak dengan dia. Terus Ridho atau ikhlas karena Allah. ridho ikhlas karena Allah. Ketika melakukan ridho karena Allah, ya itunya dikena. Aku lepaskan, aku ikhlaskan, bohong itu karena Allah tadi itu ya. Karena tidak dipilih baiklah namanya. Ya Allah, dikena. Terus Marah karena Allah. marah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut akhlak yang Baik. ayat itu orang ya. Ya Allah. Nah itu akhlak yang baik seperti itu ya. Jadi luar biasa lah. Hiji-hiji sedang. Jadi kita harus memiliki akhlak yang baik karena akhlak yang baik itu adalah salah satu cabang dari iman. Ketika dilakukan nambahan keimanan, bertambah keimanan. Ketika dilakukan murah keimanan. Iya, gampang apa ya sih? Tadi itu ya. Anakan iya sih. Belum paham aja. Akhlak yang baik itu ternyata bukannya hanya diucapkan. Beberapa orang yang tidak paham itu akhlak yang baik. Apa sih akhlak baik? Tingkah laku. Tingkah laku boleh. Ada yang ucapan yang baik ada, ya. Secara garis besarnya tak bacanya itu akhlak yang baik. Sempurna semua berarti sempurna akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kan ya dia kena. Dan luar biasa akhlak-akhlak yang tadi disebutkan itu Rasulullah SAW terkumpul akhlak karimah dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Luar biasa. Ada orang itu hiji atau dulu mana gitu ya. Bicara kami dia kena. Nah itulah itu. Dan segala macam. Terus orang baca doa iya.
Safar. Nah, ingat ulangi deh, bulan Safar adalah bulan lain bulan apesnya, awas. Yaitu Allah menurunkan kepada bulan Safar itu 320.000 macam bala. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala, disimpan di antara langit dan bumi dan dibagikan oleh malaikat yang mengurusnya selama 1 tahun. Kapan diturunkannya? Rabu akhir bulan Safar. Jadi bukan mempunyai prinsip Rabu itu turunkan nanti bala semua henteu nya atau bahaya turunkan kepada Rabu eta ya. Cuma pas disimpannya itu pada Rabu akhir selama 1 tahun. Ikan Rabu berikutnya top update. Ya, itu. Terus gitu bala. Jadi tidak akan seseorang mendapatkan musibah kecuali yang sudah ditentukan pada Rabu akhir bulan Safar. Makanya kita berharap ketika ada musibah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Bacalah sehari sekali atau kamu sehari 70 kali sedangnya gitu nah. Lulus di baik itu. Makanya kurang bacalan lah kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa as'aluka bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali kudsika antujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri Safar ya kariman nadhar waqtim li fi hadhihi syahr wad dar bis salamah wal afiyah li wa li walidayya wa auladi wa li ahli wa ma taqutuhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahumma inna na'udzubika min syarri hadha syahr wa min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahra ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya ajali ya abadi ya mubdi'u ya mu'idu ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid Allahumma hris bi ainika anfusana wa ahlana wa amwalana wa walidayya wa walidina wa dinana wa dunyana allati talaitana bi suhbatiha bi barakatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya arhamar rahimin Allahumma ya syadidal quwwah wa ya syadidal mihan ya aziz dzallat li ijatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhsinu ya mujmilu ya mufaddilu ya mun'imu ya mukarrim ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamna Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Berbicara bala. Bala, musibah, nanti bencana, seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki di khotbahnya matinya, hidupnya, matinya, rizkinya, jodohnya, balanya itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya. Lamun teh jodohna berarti geus keuring deui eta keuring deui. Karena sudah ditentukan eta nya. Gitu. Dia kena. Maka ketika sesuatu hal yang merasakan sebenarnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baik tas berupa membuat kenikmatan atau bala itu tetap ujian. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diuji, ada orang yang diuji dengan kekayaannya, ada orang yang diuji dengan kesusahannya, ada orang yang diuji dengan kegantengannya, ada orang yang diuji dengan kejelekannya, ya macam-macam lah.
Intinya semua ujian. Semua pemberi Allah, baik pun nikmat atau tidak. Nah, yang terjadi permasalahan ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang menerima. Hari mendapat nikmat pada yang menerimanya. Nah, sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ujian tersebut ada rahasia disimpan. Contoh. Sebenarnya ujian itu seperti ibarat kado atau paket, isi paket. Paket ada isinya gak? Isi. Biasa paket itu diisi kurang, dibungkus tuh. Contoh isi paket. Isi paket tersebut contoh. Bernilai emas contohnya 100 gram. Bungkusnya menarik apa tidak biasanya? Nah, ketak gitu doang, bejak doang gitu lah. Warna hidung waktu itu jelas, ya. Itu. Dalamnya bagus tuh. Tapi yang kita lihat dalam luar. Ketika paket ini datang, cek kurir. Pak, COD berapa? 500.000. Kamu mau orang? Hah? Naon itu? Nah, karena kita tidak paham isinya. Ngerti gak? Kita tidak paham isinya. Jebret ada masalah. Menghabiskan uang kita 500.000. Kita tidak paham isinya. Berarti gede isinya. Ngerti tidak? Ketika ada musibah datang ke kita, apalagi besar sampai menghabiskan uang segala macam, itu bayangkan isinya gede tuh. Ya kan? Ya, coba seandainya. Dah, cekurir. Buat apa 500.000? Nggak usah bayar. Buat bapak aja. Wajar. Ya udah. Tadi 1.000 tuh. Akhirnya tadi kurir pergi, sebelum pergi dibuka. Pak, buka bayarlah. Orang jijik dibuka. 100 gram, Pak. 100 gram ya. Aduh gitu. Ya, ingat paham. Ketika ada musibah, ada hikmah cekolotnya. Sabar tuh orang muka iya na iya. Sabar gak menembusnya. Ya, ketika sabar ada hikmah. Mun pundung menang kurir. Ngerti tidak? Ya, itu awas. Nah, tapi ingat, musibah itu ujian. Ujian, ayat siksaan. Biasanya ujian itu tidak lama-lama. Kalau siksaan bisa berlama-lama. Jadi ya, mun ujian, setelah ujian tidak lama. Ujian lama gak? Sekolah. Itu. Sekolah genap tahun ujian seberapa? Ya, 3 hari. Setelah ujian pertama tidak lama. Terus setelah ujian itu frekuensi naik. Nah, siapa ujiannya? Pertama tidak lama. Setelah tidak lama ini frekuensi naik. Biasanya, contoh 100, ini kayak naik jadi 150 gitu. Ngerti tidak? Ngerti? Itu ujian. Bentuknya sama. Atau mesti masalah bentuknya menurut datang orang kita. Ngerti tidak? Nah, ketika ia siksaan Allah, ini pasti lama. Dan, nah, lu biasa 100, ngejar jadi 50. Siapa yang bisa membacanya? Orang lain atau kita sendiri? Hah? Orang sorangan. Sabar tahun orang jomblo. Ujian apa siksa Allah? Beres ya? Iya kenal. Beres. Itu. Karena ujian itu tidak akan lama. Ya kan? Akan menekan. Kan beda kan solusinya. Iya beda solusinya, iya beda solusinya. Nah, itu. Tidak ada seseorang datang seorang. Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya sudah lama diuji, usaha saya bangkrut. Berapa tahun Pak? 10 tahun. Lain diuji, disiksa. Gitu, ngerti? Ya. Ujian itu tadi kalau memang usaha, paling sekitar 1 atau 2, 3 bulan maju deh. Ujian. Ya, tapi sudah berlama-lama, awas. Yang bisa membetulkan siapa? Yang bisa merubah siapa? Kita sendiri. Ya, ngerti? Nah, jadi kalau kita berpikir, logikanya, mau datang kemanapun, mau nasihat siapapun, mau motivasi siapapun, doa sahak baik-baiknya, tidak akan merubah kehidupan kita sebelum kita ngerti. Ya kan? Datang kata itu,
diumbah dikiat takut. Ya geus bae moal ego moal itu gitu. Tidak akan berubah tidak. Tapi kita sendiri yang berubah. Gitu. Nah, jadi begini kan, ya musibah, ya kotak itu ya kotak ya. Nanti packingan disebut bala, ya kan? Di dalamnya ada hadiah. Jadi, tapi kadang-kadang seseorang tidak mau menerima ini. Packing bisa tuh ketika orang ke paket, buka paket, packing tanpa buka lah, bisa tuh buka paket. Itu bisa. Bapak harus terima dengan packingnya, baru bisa dapat luarnya. Hah? Emang dek itu nanti jalan doang tuh dipakai luar dek. Iya kan, tadi luaran gitu, itu bisa. Harus sepakat. Jeung kardusna jeung naonna termasuk isi. Karena tidak hal sebuah keniscayaan ketika kita ingin isinya tidak membuka packingnya. Ngerti? Ya, mustahil kan? Itu berarti ia harus dibuka heula. Itulah musibah seperti itu. Kita terima. Masing-masing mempunyai musibah, masing-masing mempunyai masalah, masing-masing mencari nanti kalir lah. Bener tak? Nugas kawin, liur. Nucan kawin, atau liur kita ya. Boga anak hiji, liur. Boga anak, liur. Kabeh liur. Bangga di dunia ya. Coba carikan di alam dunia yang tidak mempunyai sebuah masalah. Seseorang tidak masalah. Paling hanya dua, nu edan jeung paeh gitu doang. Itu ada yang masalah kadang-kadang ya. Iya kena. Coba jangan. Makanya ketika kita punya masalah jangan merasa bangga diri. Saya masalah terbesar. Ya masalah terbesar kumaha. Orang lain lebih besar masalahnya. Benar kan? Yang penting jangan berputus asa di dalam masalah tersebut. Tetap selalu berharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua orang punya masalah. Jangankan kita yang dewasa, budak leutik ya boga masalah. Anak kecil punya masalah tuh. Hayang jajan mentak saya itu dia. Itu kan. Iya kena. Jadi jangan berprasangka masalah kita yang paling besar. Itu luar biasa. Karena kenapa? Masalah didatangkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membereskan? Allah. Datang ke mana orang? Allah lah lain ke tukang cukur ngarang baiknya. Iya nah, kenal tukang cukur. Makanya ketika kita punya masalah, tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa. Karena putus asa itu sesuatu hal yang bahaya kan? Itunya. Ajmalu. Ya, tadi ya, karena putus asa adalah sesuatu hal kan? Illa kamu tidak boleh putus asa. Semua orang punya masalah. Semua orang punya nanti pikiran. Semua orang punya keinginan. Semua orang punya urusan. Akhirnya tanyakin. Bisa bila perlu di keluarga orang banyak ulah jauh-jauh. Cek kita punya bapak, punya ibu, punya kakak, adik, saudara, kumpul. Boga masalah. Boga teh yakin. Pasti kabeh boga masalah. Ya. Itu. Nah, iya kumpul lagi masalah, dia tidak lain. Iya kumpul lagi masalah tuh. Iya, makanya tetaplah optimis, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajmalu handasatin bina'u jirsin minal amali fauqa jirsin minal ya'si. Arsitektur terindah membangun jembatan harapan di atas jembatan keputusasaan. Ya, tetaplah punya harapan walaupun setelah kita sudah melewati putus asa. Ya, putus asa wajar. Jatuh wajar. Nyeri hati wajar. Bangun lagi jembatan harapan. Ya, itu. Karena putus asa tidak ada gunanya. Ya. Jatuh tidak masalah. Yang penting setelah setiap kita jatuh, kita selalu bangkit kembali. Sakit hati tidak masalah. Setiap kita sakit hati selalu move on kembali. Ya, itu. Tanusrutna ge. Ya, dalam apapun masalahnya. Ya. Karena kenapa? Masalah tidak akan beres ketika masalah itu akan didiamkan. Bahkan ngagedean masalah didiamkannya. Dia kena. Benar kan? Kita punya masalah, tidak secepatnya dibereskan. Itu akan beres apa akan menambah besar masalahnya? Nambah besar. Contoh kecil. Urang boga seuseun, tenden seuseun. Seuseun. Seharusnya hari ini kita mencuci baju. Oke. Nanti aja minggu depan. Diamkan. Nanti minggu depan.
menang setahun. Imas kami. Ya, paham? Ya. Punya masalah, eksekusi, bereskan. Kita hadapi masalah berikutnya. Ya, karena kenapa? Masalah ingat, masalah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Kita menantang, ya Allah, kita punya masalah. Saya akan seberasnya, akan secepatnya ingin membereskan masalah ini. Karena kenapa? Saya akan siap menanggung masalah berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hebat. Sehingga ombaknya karang luar biasa kerasnya. Tidak pernah mengeluh ketika diterjang ombak yang kecil atau yang besar. Bahkan karang menantang ombak tersebutnya. Sekarang teh hayu terus. Ada yang lebih besar, gitu. Cuma segini, ya. Gitu. Orang kali bas baik, lelesnya, ya terbaik mah ajinya. Gitu. Apa kudu belajar karang helan, ya, nangtung di laut, atau baik. Tadi itulah. Jadi biarkan hujan gerimis kan, hujan-hujan, jadi kan itu masalah. Yang penting tadi posisinya kita akan tetap tegar di dalam hujan badai tersebut. Nangtung tetap. Itu masalah. Ulah pikirkan tadi gimana ombak itu supaya kecil. Tapi berpikirlah gimana caranya perahu kita supaya besar. Ya kan? Karena ombak bukan urusan kita. Tapi perahu kita yang buat sendiri. Ya, tadi itu. Ketika itu masalah, jangan berpikir, kenapa saya yang punya masalah ini? Kenapa harus saya menanggungnya? Awas hati-hati. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang melainkan dengan batas kemampuannya sendiri. Ketika kita diberikan masalah, diberikan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala yakin kita bisa melewati. Asal dijalani ulah sare. Wallahu alam bisawab.